Yang terhormat Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang terhormat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang terhormat Kepala P3 KKN Universitas Bengkulu. Senin 22 Juni 2020, Universitas Bengkulu melaksanakan upacara pelepasan 3.304 mahasiswa KKN Mandiri Prode 91 tahun 2020. Upacara pelepasan dilaksanakan secara online oleh pihak panitia dan Sivitas Akademika Universitas Bengkulu, yang disaksikan secara langsung oleh peserta KKN dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Bengkulu melalui siaran langsung channel YouTube P3 KKN Unip. Kuliah Kerja Nyata Universitas Bengkulu Periode 91 tahun 2020 dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni hingga 29 Juli 2020 mendatang. Ketua Pelaksana KKN Mandiri Universitas Bengkulu Periode 91 tahun 2020, Andi Makrian Esos MSI, dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa KKN Mandiri mahasiswa Prode ini berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu dilakukan di kediaman masing-masing dan tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat secara langsung seperti Prode sebelumnya. Hal tersebut sebagai wujud Universitas Bengkulu dalam mendukung pemerintah di situasi pandemi COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, yaitu dengan social distancing dan physical distancing. Alhamdulillah, saat ini kita masih bisa melaksanakan acara pelepasan kegiatan KKN Mandiri Periode 91 Unip tahun 2020 di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Walaupun pelaksanaan KKN saat ini terasa sangat berbeda dengan pelaksanaan pelepasan KKN sebelumnya, tapi tidak mengurangi khidmat kita dalam kegiatan pelaksanaan pelepasan KKN Mandiri Periode 91 Unip tahun 2020. KKN Mandiri Periode 91 Universitas Bengkulu tahun 2020 yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni sampai 29 Juli 2020 merupakan model KKN pertama yang dilakukan di Universitas Bengkulu. KKN Mandiri Periode 91 merupakan KKN yang berbasiskan di kediaman masing-masing peserta KKN dengan tema membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan kebijakan pemerintah saat ini, yaitu social distancing dan physical distancing, sehingga membuat pelaksanaan KKN saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan secara biasa, yaitu menerjunkan langsung peserta KKN di tengah-tengah masyarakat yang tersentral dalam satu wilayah. Hal senada juga disampaikan oleh Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Ridwan Nurazi, SE MSc AKCA, bahwa pelaksanaan KKN Mandiri Periode 91 tahun 2020 ini berbeda dari tahun sebelumnya, yang hanya dilakukan dari kediaman masing-masing dengan menggunakan sistem online dalam menyampaikan edukasi dan pengabdian kepada masyarakat. Karena COVID-19 ini, jadi kita hanya melakukan KKN itu dari kediaman masing-masing, ya, ditambah mungkin dibantu oleh mungkin atau instansi yang ada di sekitar lokasi tempat KKN. Kalau kelompok mungkin tetap ada, ya. Kelompok ini hanya mungkin untuk memudahkan di dalam pengkoordinasian KKN ini, dan walaupun mungkin dari Jakarta, dari Padang, mungkin satu kelompok, mungkin satu tema saja ya pengelompokan itu. Mungkin seperti itu yang saya bayangkan. Dan kita sudah untuk semuanya itu ada aplikasi tadi Sikando, ya. Sikando itu dalam kesempatan yang sama, Android TV Bengkulu menemui kelompok mahasiswa KKN Unip yang wilayah objek kerjanya di Gang Juwita RT 7, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, yaitu di kediaman Bapak Ketua RT 7 Kandang Limun, Bapak Komarudin. Saat mengadakan laporan dan kunjungan ke Ketua RT lokasi kerja mereka. Mereka mengadakan KKN Mandiri ini tetap menjalankan program kerja layaknya tugas mahasiswa KKN pada umumnya. Namun berbeda secara teknis terkait situasi dan kondisi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Berikut dialog Android TV Bengkulu dengan sejumlah mahasiswa KKN Mandiri Universitas Bengkulu Periode 91 tahun 2020 yang didampingi oleh Bapak Komarudin sebagai Ketua RT 7 Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, yang dipandu langsung oleh Bang Ipin.
Assalamualaikum Pak Komarudin, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi ya. Apa kabarnya? Baik Pak. Baik ya. Siapa namanya? Ridwan Asep Hareva dari Fakultas MIPA jurusan Kimia semester 7. Dan ada ketuanya, ketua kelompoknya, Bang Ridwan? Sebenarnya kami ini ada beberapa terdiri dari beberapa kelompok kan Pak. Karena KKN pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bedanya di tahun ini menggunakan atau melaksanakan dengan KKN mandiri gitu. Jadi tidak ada ketua kelompoknya gitu Pak. Jadi kebetulan kami ini beberapa dari kelompok sama prokernya jadi kami jadi gabung gitu Pak. Cak Komar, ini mahasiswa KKN ini berada di RT 7 ini, lobiannya seperti apa ini dengan Universitas Bengkulu? Kenapa harus di RT 7 ini? Kok tidak ada di RT lain? Inilah yang menarik. Ini terutama bagi adik-adik calon generasi penerus harapan bangsa. Calon penerus harapan bangsa semester 7. Itu angka 7. RT 7. Nomor rumah 7. Sampai tidak masuk di sini di lorong 7. Ya kan? 7 itu berarti angka keberuntungan. Suatu pitutuh petunjuk, dan di situ ada petuah. Dan itu apalagi kalau nomor angka 7 seperti disimbol di mana di Bengkulu ya. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Itu adalah simbol adat. Tapi saya yakin ini tadi, kalau tadi di sini berbagai kolaborasi ya. Si Dewa 19 itu sia sukses itu karena kolaborasi. Betul. Ini kalau ngomong Covid 19, saya ngomong 19. Suksesnya itu karena kolaborasi. Saya yakin dengan adanya kolaborasi yang notabene ini dan lain sebagainya dalam satu utuh keluarga besar Universitas Bengkulu ya, pengabdian dan sekarang di lokasi RT 7 ya, mudah-mudahan lah. Dan kami sinergi sinkron sebagaimana hasil pada waktu itu tanggal 4 kalau nggak salah ya, tanggal 4 Juni kami dari keluarga besar UNIP, di situ ada rektor, keluarga besar Universitas Bengkulu lah, sekitar orang 21-an. Itu plus Kasubag dan lain sebagainya, dengan masyarakat seperti Pak Camat, unsur pemerintahan ya, Pak Camat, Polsek, Koramil, di situ ada Bulura, di situ ada Ketua Adat, dan di situ ada kami. Apa yang berkenaan dengan COVID-19. Kebetulan kami yang mewakili dari sekian. Terutama kalau memang kita tidak mempertahankan zona hijau, berarti ayo kita gotong royong, kolaborasi itu, saling koordinasi yang baik. Yang sehingga apa yang kita harapkan ya mudah-mudahan tercapai dan sukses, terutama untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Itu aja. Nah, seperti contoh, nah ini. Seperti contoh, ini kami tindak lanjuti sebagaimana hasil rapat koordinasi dengan jajaran Universitas Bengkulu dengan jajaran pemerintah Kecamatan Muara Bengkulu pada tanggal 04 bulan Juni kemarin, bertempat di Rektorat Universitas Bengkulu yang dihadiri oleh yang kita sebut tadi ya. Terus di sini kami menindaklanjuti hasil daripada rapat koordinasi yang intinya ayo koordinasi dengan baik, kolaborasi tadi itu ya. Jadi seperti kenapa kok di tempat lokasi di RT 7 ini sasaran, karena RT 7 letaknya pas dekat dengan pintu gerbang Universitas Bengkulu. Di RT 7 ini dari Sabang sampai Merauke ada juga lebih dari hitam dari saya ada. Jadi belum terlalu hitam kok. Coklat, kami coklat. Ya, coklat. Kami buta warna jadi agak bingung. Jadi intinya di situ. Jadi ayo kita bersama-sama, dan yang intinya juga tidak mungkin sih warga lingkungan RT 7 ini kami lockdown dengan adanya virus tersebut, apalagi Universitas Bengkulu. Kita tidak tahu sih dari Sabang sampai Merauke daftar riwayat mereka, yang kita tidak tahu. Itu kan ada aturan tersendiri dari universitas itu, tentunya tidak mungkin toh masyarakat tidak begitu, kan tidak mungkin. Akan tetapi tidak ada salahnya kalau kita koordinasi, terutama untuk
penerimaan anak mahasiswa yang baru. Sementara kita tidak tahu nih riwayat mereka itu dari mana. Lah, otomatis dia cari kos-kosan. Setelah cari kos-kosan, kemungkinan perut lapar, makanlah. Virus itu sudah nyebar kemana-mana. Lah kami tidak mau nih, masyarakat kami lockdown itu loh, gara-gara. Nah itu mari ayo kita sama-sama koordinasi. Sama ya, Ya. Di lingkungan mahasiswa, kemudian para ya pokoknya sivitas akademika Universitas Bengkulu saling menjaga untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya, apalagi nih anak-anak KKN ditempatkan di sini, kami juga sangat terima kasih. Jadi kami cara mensosialisasikan untuk yang warga, alhamdulillah sudah pada nurut dan enak lah. Sekarang ini anak-anak mahasiswa ini yang kita tidak ini, makanya dengan adanya KKN kami sudah ikut mencepot. Ya ayo kita bareng-bareng istilahnya kan gitu. Ya. Ya. Merasakan bahwa ini realisasi dari hasil musyawarah itu, adanya mahasiswa KKN ini. Ya. Atau memang tidak ada kaitannya dengan itu? Ya memang itu sinergi, ada kaitannya. Kemarin itu ada salah satu yang bagian apa itu nanti akan mengirim anak KKN-nya di lokasi masing-masing, karena sekarang ada corona ini diletakkan domisili anak mahasiswa masing-masing. Itu mohon diterima. Itu petunjuk dari UNIP begitu. Nah ini pas pula. Jadi kita kolaborasi lah. Tidak mungkin kami nangani sendirian tanpa didukung. Nah itu. Sebagaimana tugas yang diberikan oleh Universitas Bengkulu dalam rangka untuk melakukan kegiatan kuliah kerja nyata ini, katakanlah program kerja yang menjadi tugas mahasiswa KKN, apakah ada program-program yang sifatnya bervariasi atau khusus untuk penanganan COVID-19 dalam petunjuk pelaksanaan? Oh, dalam petunjuk pelaksanaan sebenarnya bervariasi sih Pak, untuk khusus apalagi tahun ini kan temanya tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Jadi dari segi panduan ada 6 ya? Iya, ada 6. Bidang kesehatan, bidang informasi komunikasi, bidang sosial, bidang sarana dan prasarana, keagamaan dan komunikasi dan informasi udah ada. Ekonomi. Iya, ekonomi Pak. Sosial dan ekonomi. Iya. Mungkin barangkali dari ke-6 program itu kesemuanya diaplikasikan ke dalam penanganan COVID-19. Iya Pak. Atau tidak? Tentunya semuanya diaplikasikan untuk penanganan COVID ini Pak. Untuk aplikasi fakultasnya matematika ilmu pengetahuan alam ya, kepada masyarakat dalam penebaran, dalam mengantisipasi penyebaran corona ini, aplikasi yang harus dilakukan di masyarakat. Kalau sesuai dengan fakultas iya. Pak. Oh, karena kalau ekonomi barangkali kan melatih ekonomi keluarga, kemudian lingkungan dan sebagainya, memberdayakan lingkungan, pekarangan menjadi lahan yang bisa dijadikan sebagai pendapatan tambahan keluarga. Nah, dari MIPA aplikasinya di masyarakat di tengah-tengah wabah corona. Kalau dari universitas memang disarankan sesuai dengan jurusannya atau fakultasnya, tetapi boleh tidak sesuai apabila ada kendala gitu. Tapi kalau dari fakultas MIPA, kalau dari jurusan saya gitu, fisika, misalnya kalau mau buat sensor gitu untuk memakai hand sanitizer, kita tidak perlu memegang gagang hand sanitizer itu. Kita hanya memerlukan meletakkan tangan di atas sensor itu hingga cairan yang ada di hand sanitizer itu dapat keluar. Itu jika sesuai dengan program studi MIPA, fisika ya. Konsentrasinya ke jurusan fisika ya. Itu yang menurut Mas tadi cocoknya buat ini kan di masyarakat ya. Iya, itu sangat akan cocok. Diaplikasikan, akan dilaksanakan. Kalau saya kurang mengaplikasikannya itu karena banyak kendala. Ya, kendalanya jadi apa? Kendalanya itu seperti alat-alatnya tidak dijual di sini, alat-alat untuk membuat sensornya. Jadi saya mengambil program yang lain. Apa program yang akan dilakukan? Program yang saya buat itu selain toga, saya membuat video edukasi yang akan saya sebar di YouTube dan Instagram TV. Untuk edukasi apa? Edukasi bagaimana cara pencegahan COVID dan juga bagaimana cara mencuci tangan. Ini semua. Tapi itu kan konsentrasinya kan ke seluruh fakultas, itu kan tidak di fakultas MIPA saja. Iya. Nah, yang ke fakultas MIPA-nya sebagai program individu program studi.
Kalau yang ke fakultasnya saya tidak ambil karena diizinkan juga oleh dosennya. Terkait dengan tingkat kesulitan itu iya, tadi ya. Karena ada kendala yang terjadi gitu. Oke. Kalau saya sendiri ada gitu. Kebetulan saya jurusan kimia. Jadi ada pun proker yang saya buat itu membuat desinfektan. Seperti kita tahu kan, desinfektan itu pembuatan larutan gitu. Nah, yang seperti kami pelajari ya membuat larutan dengan konsentrasi sekian gitu. Jadi desinfektan apa hand sanitizer? Desinfektan. Desinfektan Ya. khusus untuk desinfektan. Iya, desinfektan. Berarti dalam kapasitas besar itu. Mungkin ya yang saya buat itu mungkin bukan kapasitas yang besar, mungkin secukup biaya yang saya gunakan gitu. Karena Apa saja? apa Pak? Apa saja unsur kimia yang dibutuhkan secara ilmiah untuk mematikan virus, tidak hanya corona saja, untuk membuat disinfektan. Oke, di dalam desinfektan itu kan bisa membunuh kuman secara kita udah tahu gitu nah kan Pak. Jadi kalau untuk secara zat-zatnya untuk membunuh virusnya itu mungkin Tidak tahu. Belum tahu gitu kan Pak. Awas nanti mutung apa ini kalau kena percikan, kalau salah bahan kimia yang Ya harus gitu. dilakukan penelitian terlebih dahulu. Ya betul Pak. Atau hanya sekedar teori-teori saja, belum maksimal keputusannya untuk melakukan itu. Tidak teori akan dilakukan Pak. Soalnya untuk pembuatan desinfektan kan ada banyak tutorial yang bisa kita dapatkan. Masih butuh tutorial ya, ya, Pak. belum baku ya Iya, Pak. di program. Iya. Gambarannya untuk disinfektan. Iya kan. Selain tanaman toga tadi kan desinfektan lagi gitu. Oke, yang untuk Mas Ridwan ya, ini disinfektan ya. Oke, kita ke Pak RT. Pak RT. Ya. Dalam memfasilitasi mahasiswa KKN ini demi untuk masyarakat di lingkungan RT 7. Seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh Ketua RT dalam, karena nanti kalau tidak didampingi oleh pemerintah RT setempat, mungkin mereka akan melakukan kegiatan mereka dengan tidak terprogram atau tidak dilakukan sesuai dengan keinginan. Ada tidak persiapan-persiapan dilakukan oleh RT untuk melancarkan atau untuk mendukung program kerja nyata mereka? Oke, terima kasih. Yang jelas untuk tahap sekarang ini kan kita sudah jelas. Untuk KKN yang ini kan karena si Kopik itu tadi itu dialokasikan di lokasi masing-masing, terutama tempat tinggal anak kos itu sendiri. Terus di situ waktunya kan 5 minggu ya, 5 minggu. Jadi saya yakin kalau 5 minggu itu berarti 1 bulan lebih. 1 bulan 1 minggu. 1 bulan lebih 1 minggu. Nah, jadi saya yakin kalau untuk apalagi ini bahasanya lah sekarang nih Pak, ini kemungkinan ada yang petani ya. Petani aja 21 hari sudah panen. Nanam apa itu? Kangkung, bayam. Berarti bisa produksi. Lah kemungkinan saya yakin lah anak-anak masih paham lah untuk umur yang sekian, saya yakin apa dan manfaatnya untuk masyarakat apa. Nah, dari waktu itu tadi 5 bulan itu tadi 5 bulan 5 minggu ini tadi kita siapkan. Kalau untuk yang kelompok yang ini di samping pos kampling sudah kita bersihkan dan itu sudah ada tanah, kita belikan 1 truk. Nah, ini tergantung nanti anak-anak dengan karburasi apa yang ndak ini ketika sudah ke lokasi ini nanti kan kemungkinan muncul, oh ndak nanam ini semua sudah ada. Terus kenapa kok saya kasihkan di fasilitas umum seperti pos kampling? Warga akan tahu dan nanti ada rasa underbeni, rasa memiliki. Baik, para penonton Android TV di rumah, demikian tadi bincang-bincang kita dengan mahasiswa kuliah kerja nyata dari Fakultas MIPA Universitas Bengkulu yang hari ini diselenggarakan atau dimulainya penyelenggaraan program kuliah kerja nyata sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, yang pada hari ini kita berada di RT 7 bersama dengan Ketua RT 7 Bapak Komarudin atau sering disebut dengan Cak Komar. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu pada acara kami selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung Android TV Bengkulu dengan cara mengklik like, share agar bermanfaat kepada orang lain. Kemudian untuk mengklik tombol berlangganan dan loncengnya agar teman-teman penonton di rumah
mendapatkan informasi ketika kami melakukan update informasi yang ada di Android TV Bengkulu. Terima kasih, mohon maaf apabila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN Mandiri Unip? Yes! Corona? No! Android TV Bengkulu? Yes! Hore!